Pemirsa, hadir kembali dalam program Public Diplomasi bersama saya Stevi Andriani dalam episode pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan perekonomian nasional dan juga beberapa negara lain, 96 negara juga ikut terpengaruh dalam dampak COVID-19. Dan Indonesia mencapai minus 2,09% di tahun 2020, bahkan tingkat kemiskinan kita mencapai 10,94%. Dan tahun 2022 menurun menjadi 9,54. Nah, ini merupakan sebuah prestasi Indonesia yang telah masuk ke dalam fase pemulihan ekonomi. Telah hadir di studio kami Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Bapak Menteri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Mbak Stevi, terima kasih sudah mengundang di Public Diplomacy. Public Diplomasi. Pak Menteri, kita ini sudah masuk ke dalam fase pemulihan ekonomi nasional. Dan banyak pemirsa di rumah, khususnya rekan-rekan generasi muda ini ingin tahu sebetulnya. Apa sih sebetulnya yang telah dihadapi Indonesia selama kemarin 2 tahun, semua sektor terkena dampak COVID, dan kemudian nyatanya pemulihan ekonomi nasional ini kan tidak semudah seperti yang dibayangkan. Sebetulnya dari sisi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri, tantangan-tantangan apa yang dihadapi dan jika dibandingkan dengan negara lain, gitu kita sebetulnya bagaimana nih Pak Menteri? Ya, pertama-tama secara umum kita patut bersyukur bahwa penanganan pandemi Indonesia mendapat pengakuan dari dunia yang dikategorikan best practice atau menjadi acuan. Penanganan pandemi kita dengan tingkat vaksinasi yang terakselerasi dan mencapai angka yang dibandingkan dengan negara lain cukup tinggi, dan juga bagaimana protokol kesehatan diterapkan secara ketat dan disiplin, termasuk aplikasi Peduli Lindungi, mendorong akhirnya penanganan pandemi semakin terkendali. Nah, penanganan pandemi yang semakin terkendali ini berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi. Berarti ada pemulihan di berbagai lini kehidupan, terutama dari segi mobilitas. Nah, begitu mobilitas kita kembali pulih secara perlahan, sektor-sektor ekonomi ini kembali menggeliat. Kuartal kedua, Indonesia mencatat pertumbuhan 5,44%, melesat. Dibandingkan dengan negara-negara lain, kita patut bersyukur. Kita mengadakan satu perbandingan dengan negara-negara besar lainnya, situasi kita tergolong baik dan tercipta lapangan kerja secara signifikan di berbagai sektor yang 2 tahun yang lalu betul-betul terhantam pandemi. Terutama pariwisata dan ekonomi kreatif yang kehilangan hampir 1 juta lapangan pekerjaan. 1 juta lapangan. Tapi tahun ini insya Allah kita akan mengembalikan 1,1 juta lapangan kerja, 700.000 di sektor ekonomi kreatif dan 400.000 di sektor pariwisata. Selanjutnya dari 5,44% pertumbuhan ini, tentunya yang perlu kita antisipasi adalah ancaman inflasi. Karena pandemi ini menghantam hampir seluruh lini dari ketersediaan pasokan. Ada gangguan disrupsi di sisi rantai pasok, sehingga akhirnya harga-harga bahan pokok termasuk pangan dan energi meningkat. Ada ancaman krisis pangan, ada ancaman krisis energi, dan ada juga ancaman krisis keuangan. Namun dengan pertumbuhan 5,44% dengan inflasi yang masih di bawah 5%, kita jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Dan ini yang saya diminta oleh Bapak Presiden Jokowi untuk menyampaikan bahwa inflasi itu bisa kita antisipasi dengan strategi-strategi, terutama untuk sektor yang paling terdampak yang ada di kelompok menengah ke bawah, harus kita bantu dengan bantuan langsung tunai, bantuan langsung sektoral, mulai dari minyak goreng maupun juga bantuan langsung pendidikan, program Keluarga Harapan. Dan ini menurut saya yang membedakan Indonesia dibanding 25 tahun yang lalu. Jadi IMF itu datang ke Indonesia setelah
25 tahun lalu 1998 mereka datang memberikan bantuan. Kali ini mereka datang melihat transformasi yang sudah kita lakukan. Nggak bisa kayak dulu lagi. Dan justru mereka datang untuk belajar apa yang bisa kita adopsi dari Indonesia. Program-program seperti pemberdayaan UMKM, peningkatan SDM, maupun juga program-program yang langsung menyentuh lini kehidupan masyarakat dengan bantuan-bantuan yang presisi, yang betul-betul sesuai dengan kondisi untuk kekuatan ekonomi kita secara menyeluruh. Jadi menurut saya kita patut berbangga tapi harus waspada. Harus waspada. Kemudian kalau kita lihat beberapa waktu ini kan dengan kenaikan harga BBM, listrik, mungkin yang tidak terlalu paham gitu ya membayangkan bahwa wah ini berarti Indonesia ini sudah pulih, pemerintah sudah bisa mensubsidi banyak gitu. Sebetulnya faktanya seperti apa sih subsidi energi kita di angka 500 triliun rupiah per tahun itu sangat membebani. Sangat membebani. Apalagi kalau kita bisa bandingkan 500 triliun itu bisa kita alihkan untuk membantu program-program yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, terus untuk peningkatan keterampilan. Ini akan jauh lebih bermanfaat. Oleh karena itu pemerintah akan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Pemerintah akan mulai melakukan terobosan-terobosan agar program-program kita ini lebih tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu. Nah tentunya kita menyadari sekarang keadaan ekonomi belum sepenuhnya pulih, terutama untuk masyarakat yang ada di menengah ke bawah. Nah ini yang harus kita berikan bantuan, tapi secara targeted. Betul-betul kita harus menggunakan basis data kita dan kita beri bantuan itu yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena kalau kita subsidinya adalah produk, ini banyak kebocorannya. Tapi kalau subsidinya langsung kepada individu, kepada masyarakatnya, ini akan jauh dirasakan lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat. Jika dilihat dari kondisi 2020, 2021, 2022 ini kan banyak sekali sebetulnya kalau kita bicara regional security complex seperti itu ada kerjasama dengan berbagai negara gitu ya Pak Menteri untuk menangani maupun pemulihan ekonomi COVID. Menurut Pak Menteri sendiri sebetulnya ada tidak hal-hal yang kita bisa ambil hikmahnya dan betul-betul terasa gitu persahabatannya di era musibah yang bersama-sama seluruh dunia ini, negara-negara mana yang terlihat sebetulnya lebih solid begitu untuk saling membantu Pak? Ya kalau kita lihat kita ada dalam kawasan Asia Tenggara, ada ASEAN, di mana tahun depan kita akan mengambil keketuaan. Ada G20 yang tahun ini kita menjadi presiden. Dan saat sulitnya kita menghadapi pandemi, semua negara saling bergandengan tangan. Kita mendapat bantuan vaksin, kita juga mendapat bantuan saat waktu kita kekurangan oksigen. Itu kita juga saat kita kekurangan ventilator, kita mendapat bantuan dari beberapa negara dan kita sangat berterima kasih. Jadi tentunya kerjasama seperti ASEAN, G20, APEC, dan banyak sekali bentuk kerjasama antar negara ini sangat membantu kita. Dan sekarang kita mengambil kepemimpinan di G20 dan tahun depan di ASEAN, ini akan menoreh suatu prestasi karena negara lain sekarang melihat ke Indonesia, wah ini negara dengan 270 juta lebih penduduk. Tapi situasi COVID-nya terkendali dengan kedisiplinan masyarakat dan kekompakan antara pemerintah daerah pusat, juga teman-teman yang ada di ranah politik saat itu semua bersatu padu untuk mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Ini yang menurut saya bisa kita sampaikan dalam lingkup ASEAN maupun G20 dan APEC agar negara lain bisa melihat bagaimana keberpihakan kita kepada UMKM, bagaimana kita bisa menjaga penghasilan masyarakat, kita memberikan program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Dan saya selalu bilang, yang membedakan Indonesia, terutama sektor parekraf, adalah kita punya 3G. G yang pertama adalah gercep, gerak cepat.
G yang kedua adalah geber, gerak bersama. Dan G yang ketiga adalah gaspol. Kita menggarap semua potensi berbasis gotong royong. Itu yang menjadi salah satu, tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberikan kemampuan untuk menjadi pemimpin dari beberapa kerangka kerjasama antar negara ini. Yeah. Jadi Indonesia ini betul-betul sudah menunjukkan ya bahwa kita mampu ya bersama. Nah kemudian dengan adanya serangan waktu itu 24 Februari dari Presiden Putin kepada Ukraina sendiri, menurut Pak Menteri bagaimana dampaknya kepada kita yang sudah mulai pulih begitu ya, terutama pariwisata dan ekonomi kreatif ini terguncang kembali atau bagaimana ini Pak? Ya tentunya bentuk ketegangan perang itu tidak sesuai dengan jati diri bangsa kita, bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang cinta damai, dan pendiri bangsa kita itu justru mengambil posisi merdeka karena perang penjajahan itu adalah merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan dan menimbulkan bencana kemanusiaan. Oleh karena itu kita patut untuk melakukan suatu langkah yang dalam politik bebas aktif untuk menyampaikan bahwa perang harus segera dihentikan, kekerasan harus segera di stop, dan harus ada deeskalasi. Harus ada pengurangan ketegangan dengan diplomasi, dengan dialog. Nah, tentunya perang ini juga berdampak terutama kepada harga-harga energi dan pangan, karena Rusia dan Ukraina ini adalah penghasil energi, Ukraina penghasil gandum. Sehingga ini mengerek harga-harga bahan pokok baik pangan dan energi yang tadinya sudah dipersulit oleh pandemi, sehingga pemulihan ekonomi kita yang tadinya sudah bisa mulai menggeliat, on the track, terganggu dengan ketidakpastian. Saya menyebutnya VUCA. Volatility, sangat bergejolak, uncertainty, penuh ketidakpastian, complexity, sangat kompleks masalahnya, dan ambiguity, penuh dengan ambigu, abu-abu. Banyak kebijakan-kebijakan yang harus betul-betul secara komprehensif kita pertimbangkan, karena Indonesia ini harus ada di tengah. Kita tidak bisa memihak satu sama lain. Politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Dan kita harus mampu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita harus memperjuangkan perdamaian dan menghapus segala kekerasan dan penjajahan. Nah, kita harus aktif dalam pergaulan antar bangsa ini. Jadi kunjungan Bapak Presiden ke Ukraina. Dan ke Rusia ini mendapat apresiasi yang luar biasa dalam dan luar negeri. Paling tidak Indonesia sekarang sudah menyuarakan posisi kita, dan sebagai pemimpin G20 kita harus sampaikan bahwa jika perang ini berkelanjutan, maka akan ada ancaman lebih dari 500 juta masyarakat dunia yang akan kelaparan. Sudah ada 60 negara yang berpotensi untuk mengalami kesulitan keuangan. Ada 2 negara yang menyatakan perlu bantuan dari IMF. Ada 1 negara yang sudah bangkrut seperti Sri Lanka. Nah, ini yang harus kita jaga sehingga stabilitas dan perdamaian secara global sebagai syarat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan itu bisa tercapai. Nah, disinilah peran Indonesia, dan saya yakin dengan G20 di mana kita mendorong concrete deliverables, kita ingin ada pernyataan komunike yang akan berdampak terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Juga yang terpenting sebetulnya adalah side event dari G20 ini. Kita mendorong seperti World Conference on Creative Economy, World Tourism Day ini untuk mendeeskalasi, mendinginkan suasana dan menyadarkan negara-negara
yang sedang bertikai ini, yuk kita duduk, berdialog, berdiplomasi demi kemanusiaan dan tentunya atas nama perdamaian. Ya. Ini menarik sekali pemirsa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, ini kita menghadapi kondisi VUCA begitu ya, VUCA, dan memang kalau kita bicara VUCA ini harus ada perubahan nih Pak Menteri. Jadi kalau tidak innovation or die begitu ya, kalau nggak kita berinovasi terus kita akan mati. Innovate, adapt, and collaborate. Collaborate, betul. Ini yang harus, dan ini yang kita dorong terus, karena if you don't change, if you don't innovate, you will perish. Dinosaurus jutaan tahun yang lalu saat meteor menghantam bumi, dia gagal melakukan adaptasi. Akhirnya punah. Nah, kita harus menghindari situasi seperti ini dengan jati diri bangsa kita yang bergotong royong, saling tolong menolong, tidak terpecah belah, bersatu padu, Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang harus kita hadirkan untuk memastikan bahwa Indonesia bisa beradaptasi, terus berinovasi, dan tentunya berkolaborasi. Berkolaborasi, luar biasa. Nah, ini kalau dilihat dari sisi parekraf nih Pak Menteri, langkah-langkah inovasi dan kolaborasi apa sebetulnya yang terlihat pada saat ini kan cukup cepat nih 2020 ke 2022 kepada UMKM mungkin yang Pak Menteri sebagai leadernya di kementerian yang cepat dilakukan agar tidak terlalu kolaps gitu, agar langsung bangkit, itu sebetulnya kita ingin tahu nih. Kami bagi restrukturisasi dan kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini pada 3 bagian. Pertama, kita mesti survive dulu. Survive ini kita berarti harus pastikan kita mendukung penanganan pandemi COVID-19. Berarti kita ikut vaksinasi. Ikut semuanya. Lebih dari 1,5 juta masyarakat parekraf itu ikut program vaksinasi kita. Prokes kita perbaiki dengan sertifikasi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Kita ikuti juga Peduli Lindungi yang terintegrasi di setiap destinasi wisata maupun ekonomi kreatif. 6 bulan kita lakukan itu menjadi langkah yang sangat strategis. 6 bulan berikutnya adalah revive. Gimana caranya revive? Dengan fokus pada wisatawan Nusantara. Karena wisatawan mancanegara pasti akan memakan waktu untuk bisa masuk ke Indonesia selama perbatasan kita, dan juga ada pembatasan dari segi perjalanan luar negeri. Nah, saya waktu itu fokus untuk wisatawan Nusantara dengan program-program desa wisata, program-program sports tourism, ecotourism, program-program pariwisata berkualitas, berkelanjutan, dan akhirnya alhamdulillah kita bisa mengembalikan wisatawan Nusantara. Dan yang baru yang ketiga itu namanya Thrive. Thrive itu fokusnya kepada wisatawan mancanegara. Ini baru dimulai dibuka Maret kemarin, sekarang sudah mulai menggeliat. Indonesia posisinya Mbak Stevi naik 12 peringkat dalam indeks kepariwisataan internasional oleh World Economic Forum. Kita sekarang di peringkat 32 mengalahkan Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Berarti ini 3 tetangga kita yang selama ini mengungguli kita. Ini perlu kita syukuri, dan mudah-mudahan ini akan membuka peluang usaha dan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat. Wah, ini luar biasa nih, banyak sekali pencerahan. Kalau enggak, ini kita tidak tahu nih pemirsa di rumah. Pak Menteri, kita break dulu segmen pertama. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di segmen selanjutnya. Pemirsa, masih dalam program Public Diplomasi bersama saya Stevi Andriani, dan tadi kita sudah saksikan segmen pertama bersama Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Pak Menteri, kita masuk ke segmen selanjutnya, ini mulai seru tadi perbincangan mengenai pariwisata dan program-program yang Bapak lakukan. Beberapa waktu lalu kita lihat tayangan, kalau tidak salah dari Forbes ya Pak ya, yang menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah negara terindah nomor 1 ya, mengalahkan New Zealand dan lain-lain. Nah, ini mungkin tidak lepas dari kepiawaian Bapak Menteri nih dalam mengelola pariwisata kita beberapa tahun terakhir. Kemudian tadi menindaklanjuti yang tadi Pak, sebetulnya
pada saat UMKM ini diberikan tadi berbagai cara, langkah-langkah, inovasi dan dipandu begitu dengan Parekraf sendiri, bagaimana sebetulnya di lapangan itu, Pak? Sangat senang gitu kan ya pastinya. Iya, teman-teman di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sangat berbangga bahwa Indonesia itu naik peringkat. Sekarang kita mengungguli Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Tapi saya bilang bedah coba. Di sektor apa kita bisa mengungguli dan di sektor apa yang kita masih perlu perbaikan. Ternyata yang perlu perbaikan itu adalah di sektor ICT, Information Communications and Technology, itu berarti kan jaringan kita harus perbaiki. Infrastruktur itu harus terus kita bangun. Konektivitas kita harus tingkatkan jumlah penerbangan dari luar negeri untuk Indonesia. Tapi ada poin-poin yang kita kuat sekali. Ternyata ini menarik nih. Satu, keindahan alam. Keindahan alam Indonesia dan sumber daya yang dimiliki kita, SDM kita ini sangat dikenal ramah, hospitable. Terus saya bilang dibedah, ternyata mulailah terkuak bahwa kekuatan kita itu adalah kita negara yang paling indah. Forbes mengakuinya nomor 1 di atas New Zealand. Terus negara yang paling ramah para masyarakatnya, bukan hanya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi masyarakat secara umum. Dan dibedah lagi, apa ramah tamahnya? Negara yang paling banyak masyarakatnya senyum. Nah ini yang keluar. Dan kita lakukan pendekatan melalui big data, kita pastikan keunggulan itu bisa teramplifikasi dan modulasinya kita jaga supaya menjadi daya tarik dari masyarakat, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Jadi para UMKM saya bilang, dulu pariwisata itu identik dengan rohali. Atau rohasel. Yaitu rombongan hanya lihat-lihat dan rombongan hanya selfie-selfie. Betul. Sekarang UMKM untuk bisa berkembang, saya mengubah konsepnya. Pariwisata dan ekonomi kreatif ini mereka harus jadi rojali. Apa itu rojali? Rombongan yang jadi beli produk-produk ekonomi kreatif sehingga UMKM-nya meningkat. Jadi ini yang kita dorong agar mereka merasakan dampaknya. Dan begitu UMKM kita diajarin cara mereka menjual dengan digital marketing, mereka nggak bisa lagi tuh ngejar-ngejar turis dengan nawar-nawarin produk, maksa gitu. Kita berikan pelatihan, kita berikan pendampingan, kita sediakan booth-nya, terus kita bantu mereka untuk menjual, kita ciptakan desa-desa wisata menjadi etalase produk-produk mereka. Ini sekarang mulai menggeliat. Dan ya para UMKM itu seru sih, apalagi kalau kita lihat, kita bedah, ternyata Indonesia ini pariwisatanya sangat inklusif, memberikan peluang kepada kaum perempuan. Jadi kaum perempuan di sektor pariwisata itu sangat tinggi. Ini yang menjadi skor kita sangat tinggi, yaitu pariwisata kita membuka peluang kesetaraan gender, juga aspek lingkungan hidup yang lebih terjaga. Dan ini menjadi PR kita bersama. Kemudian untuk kaitan dengan wisatawan asing nih Pak Menteri. Jadi beberapa saat lalu saya melihat ada selebgram gitu ya, bule-bule di Bali. Ini yang seringkali pemirsa ngeprank gitu. Jadi pura-pura nggak punya uang, kehausan, dan spontan masyarakat Bali itu, ayo nggak apa-apa gitu. Ngeliat juga itu ya. Nggak punya uang, sini, come here dengan bahasa Inggris yang ini. Dan itu saya lihat itu kok banyak sekali yang komen begitu ini Pak Menteri. Ini bagaimana nih fenomena seperti ini? Ya itu adalah kearifan lokal kita, budaya kita saling tolong menolong, dan itu yang membuat para wisatawan mancanegara itu sangat kagum bahwa kita dalam situasi seperti ini masih ingin membantu gitu. Dan kalau nggak salah video itu menunjukkan seorang yang tersesat minta air. Betul. Dan masyarakat Bali waktu itu memberikan air dan menawarkan bantuan untuk mengantarkan. Dan ternyata mereka kaget. Mereka ingin bayar, masyarakat Balinya nggak mau. Karena masyarakat Balinya bilang, atau masyarakat setempat, ini juga kita temui di destinasi lainnya, di Danau Toba, di Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang, bahwa mereka bilang dengan adanya wisatawan aja kita udah terima kasih banget. Jadi kita ingin membuat mereka seaman, senyaman,
dan semenyenangkan tentunya untuk mereka bisa bercerita saat mereka pulang kembali ke negaranya bahwa berwisata di Indonesia itu aman, nyaman, menyenangkan, dan tentunya ramah. Dan kalau kita lihat berita-berita negatif itu semua kita tanganin on the spot. Kita nggak membiarkan ada berita negatif tentang Bali maupun pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia itu yang tidak tertanggapi. Semua saya tanggapi. Kenapa? Karena saya tidak ingin ada hoax, ada berita yang tidak terverifikasi. Ada waktu itu ada salah seorang senator Australia yang cerita bahwa kalau di Bali itu wah di mana-mana ada kotoran sapi. Betul, viral Nah itu. saya langsung patahkan, argumentasinya saya counter, saya berikan informasi yang akurat, tentunya dengan penuh keramah tamahan kita, dan ternyata itu menuai apresiasi dari masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif, bukan hanya dalam negeri tapi juga di luar negeri. Ya, jadi betul berarti bahwa memang daya tarik yang tadi Pak Menteri sampaikan, keramahan kita ini menarik begitu ya. Jadi dengan alami begitu. Kalau untuk by design sendiri sebetulnya dari Parekraf ada tidak visi atau tips trik khusus kepada UMKM bagaimana menggait minat wisatawan, khususnya wisatawan asing gitu, seperti itu? Pertama, kita punya 6 politeknik pariwisata yang tersebar dari Medan, Palembang, Bandung, Bali, Lombok, Makassar. Dan kita akan tambah 2 lagi di Solo Raya dan di Manado untuk melatih SDM-SDM kita. Tentang apa sih esensi Sabta Pesona. Ramah, bersih, aman, indah, dan tentang pilar-pilar kepariwisataan kita. Dan bagaimana produk-produk ekonomi kreatif kita, kuliner, kria, fashion itu unggul dan tidak kalah dengan produk-produk lainnya. Kita juga memberikan pelatihan, pendampingan di destinasi wisata, mulai dari desa wisata sampai kepada tempat rekreasi tentang pola-pola pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Kita juga tingkatkan kekuatan rantai pasok dari industri di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi kalau dilihat programnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini 360 derajat. Jadi mulai dari bangun pagi wisatawan itu hulu sampai hilir kita pastikan semuanya tertangani. Semua tugas kita bagi rata dan kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, lintas kementerian dan lembaga di pusat. Kita juga mengajak Pentahelix, institusi pendidikan, dunia usaha, komunitas masyarakat, media, dan juga para pemerhati, pengamat ini untuk memberikan masukan. Karena nggak bisa kita kerja sendiri-sendiri, kita harus mampu untuk berkolaborasi untuk mencapai pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Bangkit lebih kuat. Ini termasuk para influencer dan selebgram ini, pemirsa tidak perlu karena Pak Menteri kita ini papa online ya istilahnya. Jadi sudah banyak sekali pengikut. Saya ini bapaknya para influencer. Iya, jadi tidak usah diminta, udah langsung membantu dengan tulus begitu, langsung otomatis. Ini menarik karena kalau kita lihat data di sini Pak Menteri terkait dengan penanaman modal asing ini kan cenderung meningkat begitu. Berarti Indonesia ini sudah mulai menjadi tujuan para investor kembali nih. Ini sebetulnya apa yang membuat para investor yakin, tadi sudah dibahas mungkin sedikit, untuk menanamkan sahamnya dan berusaha bersama-sama begitu di Indonesia? Saya ini dulu sebelum masuk di pemerintahan menjadi pelayan publik ini kebetulan usahanya di bidang investasi. Jadi investor mulai masuk dan mulai menanamkan kembali investasinya di Indonesia ini karena ada satu kepastian dari kelangsungan usahanya dan potensi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Sesederhana itu. Jadi orang investasi itu kalau resikonya bisa diminimalisir dan potensi untuk keuntungannya dimaksimalisir. Jika kita bisa menghadirkan situasi dan kondisi maupun iklim investasi yang kondusif, itu akan masuk dan target pemerintah, ini Pak Presiden juga menyampaikan
bahwa harus ditingkatkan dari 1.200 ke 1.400 triliun. Dan sebagian ini akan juga diinvestasikan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini menjadi magnet dari pertumbuhan ekonomi kita ke depan dan penciptaan lapangan kerja. Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sendiri kita mentargetkan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024 dan ini juga dibantu oleh masuknya investasi baik dalam negeri maupun investasi asing. Nah, yang paling menarik adalah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini 6 kali lipat kemampuannya menciptakan lapangan kerja dari $1 investasinya. Berarti sektor ini adalah padat karya. Sektor yang betul-betul bisa menghadirkan peningkatan penghasilan masyarakat. Karena begitu mereka bekerja, mereka mendapatkan penghasilan, mereka berkonsumsi dan akhirnya bertumbuhlah ekonomi. Putar ya di situ. Berputar. Dan saya sangat mendukung langkah-langkah kita untuk meningkatkan investasi kita. Rating kita sekarang baik, sektor keuangan kita fundamentalnya kuat, pasar saham kita juga ada dalam zona yang prospektif dan ini yang harus terus kita kawal momentum kebangkitan dan momentum kepulihan kita. Kepulihan ya. Kemudian ini kan ada informasi kemarin terkait dengan sebetulnya Omikron begitu ya masih ada dan kita COVID belum pulih betul-betul vaksinasi belum 100% gitu, masih ada yang belum booster dan lain-lain. Nah, ini bagaimana sih Pak Menteri agar kita menjaga terutama generasi muda agar ke depan itu kita lebih survive dan tidak patah semangat begitu terutama dalam sektor pariwisata dan UMKM agar kita mampu gitu kalau sudah ada gejala-gejala seperti ini kita harus cepat nih melakukan perubahan gitu atau berinovasi atau seperti tadi saya sampaikan mengenai inovasi, adaptasi dan kolaborasi. Dan dari segi investasi karena kita bicara dengan kemudahan perizinan yang sekarang ada OSS dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan berpihakan kepada para UMKM dan pelaku usaha pemula, pengusaha muda gitu ya. Ini pasti akan mendorong lebih banyak UMKM. Ada UMKM total 64 juta lebih, mereka berkontribusi 62% kepada ekonomi kita dan penciptaan lapangan kerjanya 97%. Nah, cara mereka survive karena situasi pasti akan bergejolak, turun naik. Saya menceritakan pengalaman saya dulu. Saya juga menjadi pengusaha ini secara kecelakaan. Tahun 97, 25 tahun yang lalu saya di PHK. Kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Saya akhirnya secara kecelakaan memulai usaha di bidang keuangan. Dan kami hanya bertiga waktu itu, tapi melalui proses jatuh bangun dan setelah 25 tahun, usaha kita berkembang menjadi usaha nasional dan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Nah, success story-nya di mana? Saya cerita bahwa harus berani mengambil risiko. Mau sukses harus berani gagal. Kalau mau sukses nggak merasakan tantangan. Kegagalan adalah anak tangga untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, proaktif, terus bergerak, terus mencari peluang. Karena Indonesia ini negara kaya raya. Kita punya sumber daya alam yang melimpah. Pasar kita adalah pasar terbesar di Asia Tenggara, ketiga di Asia, dan tahun 2045 Indonesia akan menjadi ekonomi nomor 4 terbesar di dunia. Berarti peluangnya ada. Jadi itu yang saya sampaikan. Dan terakhir, kerja 4As. Etos kerja 4As yang selalu saya tanamkan kepada UMKM. Pertama, kerja keras. Kita mendapatkan peluang karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kita harus memberikan effort terbaik, upaya terbaik dengan bekerja keras. Tapi nggak cukup kerja keras, harus kerja cerdas. Gunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, gunakan digitalisasi. Ketiga, kerja tuntas. Jangan pernah setengah-setengah kalau kerja. Selesaikan tugas. Dan terakhir, limpahkan kepada yang di atas. Kerja ikhlas. Jadi kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Saya yakin UMKM kita akan mampu untuk melewati tantangan yang ada di depan, termasuk inflasi, termasuk krisis pangan energi,
ataupun krisis keuangan karena mereka memiliki jati diri yang kuat dan tentunya kekayaan kearifan bangsa Indonesia yang sangat mengedepankan gotong royong dan saling tolong menolong. Iya, ini luar biasa tadi sudah 4 as ya, kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Nah ini dapat pencerahan dari Pak Menteri ya. Kemudian kalau kita bahas sedikit mengenai UMKM tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Pada saat pandemi COVID ini kan banyaknya banting setir Pak, yang tadinya ada tokonya, kemudian akhirnya di rumah karena ditutup ya, tidak boleh berkerumun. Nah ini kan tadi sudah dijelaskan ada inovasi dan mulai kolaps nih generasi muda. Akhirnya masuklah ke dunia online begitu Pak. Jadi ada aplikasi baru, kemudian juga muncul belanja online. Bagaimana Pak sebetulnya fenomena ini Pak? Ini adalah keniscayaan. Karena salah satu yang terakselerasi oleh pandemi adalah digitalisasi. Jadi life is digital. Hidup kita sekarang adalah digital. Dan kita bisa lihat daripada kebangkitan bisnis online sampai ke metaverse. Nah, boleh dikatakan bahwa kepulihan kita ini kurvanya adalah seperti huruf K. Ya, huruf K. Untuk yang terdigitalisasi, dia akan cepat untuk pulih. Tapi yang belum terdigitalisasi, ini ya Kak ya, dia akan cenderung stagnan atau turun. Jadi tugas pemerintah adalah memfasilitasi agar para pelaku usaha, terutama ekonomi kreatif dan UMKM ini, bisa masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital. Kami memiliki inisiatif ini luar biasa, Bapak Presiden Pak Jokowi memiliki gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Jadi dari 64 juta UMKM tersebut, 30 juta kita akan arahkan untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital di tahun 2024. Ya, ini sudah masuk kepada ekosistem ekonomi digital, ini akan jadi pembahasan yang seru dan pasti akan membuat generasi muda ini ingin tahu sesungguhnya. Tapi kita mesti break dulu Pak Menteri, kita akan kembali di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali. Pemirsa, masih dalam program Public Diplomasi bersama saya Stepi Andriani dalam episode pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19. Di segmen terakhir kali ini kita akan tadi menindaklanjuti yang Pak Menteri sampaikan mengenai ekonomi digital nih Bapak, menarik sekali. Sebetulnya kalau ada generasi muda yang ingin masuk merambah ekonomi digital, ya mungkin ibu-ibu muda begitu yang baru punya anak 1 di rumah, ingin membantu suaminya atau mahasiswa, ini bagaimana Pak? Apakah ada tips atau bagaimana sebaiknya langkah yang harus diambil? Start now, yes, and start small. Sesederhana itu. Jangan menunda-nunda, mulailah masuk ke dalam ekonomi digital sekarang dan mulai dari yang kecil-kecil aja. Mulai dari hobi, mulailah dengan hal yang kita sukai sehingga kita akan menyukai hal yang kita lakukan. Do what you love and love what you do. Selalu saya sampaikan itu karena misalnya kita hobinya masak, kita bisa punya bisnis kuliner. Kita misalnya hobinya menjahit, bisnis kita bisa fashion. Kita punya hobi pertanian, bisa menjadi urban farming. Dan banyak sekali produk-produk yang bisa dihasilkan dan dijual melalui platform ekonomi digital. Sosial media salah satunya, sekarang hampir penetrasi media sosial sudah mendekati 200 juta. Di mana kalau kita lihat Instagram, Facebook, YouTube, maupun TikTok, podcast ini sudah menjadi sarana bagian daripada ekonomi digital. Penciptaan konten maupun menjual produk melalui online ini sudah sangat mampu dilakukan dengan sangat sederhana. Jadi untuk ibu-ibu yang memiliki usaha rumahan itu bisa menggunakan pola marketing melalui digital marketing. Dan menarik ini, ternyata
Indonesia ini sebagai pasar ekonomi digital terbesar di ASEAN dan kita pertumbuhannya itu 2 kali lipat. Di tahun 2024 diperkirakan 140 miliar US dollar. Berarti 2 kali lipat dari tahun 2018-2019 yang hanya kisaran 70 sampai 80 miliar US dollar melalui e-commerce. Dan ini baru e-commerce, belum yang lain. Nah, saya melihat bahwa kita harus menjadi pemain, jangan menjadi penonton. Dan saya selalu mendorong, karena kebetulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini membidangi juga ekonomi digital dan produk-produk kreatif. Jadi ada 17 subsektor, mulai dari yang paling mendominasi seperti kuliner, fashion, dan kria, tapi juga ada desain, ada arsitektur, ada aplikasi, ada gaming, ada televisi, radio, animasi, seni pertunjukan, periklanan, desain kreasi visual, desain produk, dan lain sebagainya. Jadi ini peluang ada di depan kita. Mari kita ambil peluang ini dan ciptakan karya-karya, karena saya percaya mahakarya pasti akan menemukan jalannya. Dan jalannya ini adalah melalui ekonomi digital. Ekonomi digital. Jadi kalau dilihat tadi dijelaskan dari 17 tadi subsektor tadi Pak, berarti untuk ekonomi digital ini memang secara signifikan mendorong ya Pak ya, membantu Pak untuk pemulihan ekonomi nasional. Sangat mendorong, justru dari ekonomi digital inilah lahir terobosan-terobosan saat kita pandemi. Justru ekonomi digital kita disebut sebagai pandemic winners. Jadi kita menjadi pemenang karena kita mengambil peluang yang hadir di ruang-ruang yang timbul karena ada akselerasi digital. Nah, inilah para anak-anak muda, ibu-ibu yang bisa mengambil peluang ini yang berhasil menjadi pemenang. Betul. Jadi kadang-kadang suka dilihat sampai ada tutorial masak nasi gitu, sampai masak nasi aja ada tutorialnya, tapi itu ada loh penontonnya ya. Ada. Kalau ekonomi kreatif kita ini sekarang kita udah di posisi 3 besar dunia. Oke, 3 besar dunia. Jadi kalau ekonomi secara luas ada di posisi masih di 16-15, tapi 15. Untuk ekonomi kreatif, sumbang sih ekonomi kreatif kita dari persentase PDB kita sudah mencapai 7,5%. Ini berarti kita posisi 3 setelah Amerika dengan Hollywoodnya, Korea dengan K-pop, drakor, seneng nonton drakor pasti. Tapi kalau lebih banyak yang suka produk ekonomi kreatif kita, seperti film-film Pengabdi Setan 2, Communion, Layangan Putus, KKN di Desa Penari. Dalam waktu yang singkat kita akan mengambil alih dari Korea. Musik kita juga kuat. Kemarin ada musik yang dinyanyikan oleh Pharrell, Ojo dibanding-banding ke. Itu kekuatan kita. Kalau mereka punya K-pop, kita punya D-pop. Dangdut Pop loh. D-pop. Saingannya K-pop. Karena dia K-pop, kita D-pop. Belum lagi kalau kita lihat Alfie Rev itu ya, Wonderland Indonesia. Waduh, yang Wonderland Indonesia 2 ini keren banget. Dan ini bakal super viral seperti yang Wonderland Indonesia yang pertama. Itu ada support tidak Pak dari Parekraf pada saat pembuatan? Kita bagi-bagi tugas. Jadi Dikbud yang sudah mengambil peran untuk yang pembuatan dari segi produksi, tapi promosinya nanti kita akan olah. Promosinya dari yang Wonderland 1 kita juga bantu untuk promote. Kita tampilkan di beberapa event-event Parekraf, dan ini menjadi kekuatan kita karena lintas kementerian lembaga itu harus saling mensupport. Yang tadi kolaps tadi ya Pak. Membentuk kolaborasi, dan kami meyakini kekuatan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan anggaran yang perlu kita maksimalkan ini adalah di bidang promosi. Sementara produksinya teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan anggaran yang jauh lebih signifikan mungkin bisa menangani. Iya, jadi ada YouTube begitu Pak. Ketika Wonderland Indonesia ini diputar, ada sampingnya itu bule-bule yang reaksi dari orang Timur Tengah, Amerika itu. Kita yang tidak ikut pembuatannya aja nasionalisme kita langsung bangga banget, dan mereka ternyata Indonesia itu nggak cuma Bali kan begitu ya Pak ya. Nah ini mungkin menjadi trigger untuk generasi muda ke depan ya Pak ya. Nah kemudian kalau tadi disampaikan oleh Bapak mengenai
ini nih kita harus jaga-jaga nih kalau sudah kondisi seperti ini harus mulai berinovasi dan lain-lain. Nah, tapi fenomenanya ini menarik ketika anak-anak SD begitu kita tanya akan menjadi apa ke depan, itu bukan lagi dokter atau insinyur, Pak. Mereka jawabannya YouTuber, selebgram. Nah, ini bagaimana caranya agar kita juga tidak larut gitu untuk membuat berbagai konten tapi juga mengisi, artinya nasionalismenya, kecerdasannya, secara intelektual itu bagaimana, Pak? Ekonomi digital ini akan menciptakan profesi-profesi baru. 10 tahun yang lalu siapa yang berpikiran akan menjadi influencer, akan menjadi produk reviewer, atau menjadi endorser. Ini timbul karena ada ekonomi digital. Nah, kita harus pandai dan cerdas mengambil peluang ini dengan jati diri bangsa kita yang memiliki kearifan adat istiadat, kekuatan dari budaya kita, dan tentunya dokter, lawyer maupun pebisnis, entrepreneur ini akan timbul di era ekonomi digital dan mereka semuanya terdigitalisasi. Semuanya terdigitalisasi. Dokter sekarang harus mengerti telemedicine. Lawyer sekarang sudah mulai mengambil peran sebagai mediator. Karena kalau hanya membuat dokumen, sekarang artificial intelligence sudah bisa menciptakan dokumen hukum. Nah, bagaimana profesi-profesi lainnya ini yang bisa terjembatani antara digital dan physical ini tetap memerlukan intervensi manusia dan dengan kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan yang berinteraksi, justru peluang untuk menciptakan lapangan kerja yang baru dan berkualitas ini semakin terbuka ke depan. Saya optimis. Saya melihat Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemenang pasca pandemi dengan kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi yang tentunya menjadi inspirasi bagi bukan hanya kita tapi bangsa-bangsa lain. Ini kita harus mengambil satu momen di mana ayo dong anak muda kita ikut memberikan kontribusi. Bagaimana caranya? Pilihlah lahannya masing-masing. Karena semuanya memiliki kemampuan untuk unggul di bidang-bidang yang tersegmentasi. Tergantung apa yang menjadi keterampilan kita dan kekuatan kita. Jadi sekali lagi saya berterima kasih nih public diplomacy bicara mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya jarang-jarang nih bicara selama ini dan sedetail ini. 1.300 triliun dari ekonomi kreatif, 24 miliar dolar ekspor dari ekonomi kreatif, pariwisata kita yang sekarang meningkat, ini menghadirkan peluang yang sangat terbuka bagi anak-anak muda untuk mengambil peran. Jangan lagi kita keluar negeri untuk berwisata, di Indonesia aja juga sudah ada. Jangan lagi kita untuk check up kesehatan harus ke luar negeri, di Indonesia juga ada. Jangan lagi kita dikit-dikit kita branded luar negeri. Produk-produk Indonesia juga udah keren-keren banget. Jadi kemarin ada Citayam Fashion Week, wow, itu kan menunjukkan bahwa streetwear kita udah nggak kalah. Udah fenomenal dan kita punya anak-anak muda yang di luar Jakarta juga udah bisa menciptakan konten-konten berkelas urban. Nah ini yang buat saya tentunya kita harus apresiasi, kita harus berikan fasilitasi dan kontribusi. Kita harus dorong, kita harus kembangkan dan tingkatkan. Ya, ini terakhir nih Pak, apa sebetulnya hambatan terbesar dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan tantangan mungkin ketika ingin mengakselerasi digitalisasi ekonomi? Apakah ini kan terkait dengan keamanan data pribadi misalnya, kemudian juga ada kadang-kadang terhambat dari satu perspektif konten ini bertabrakan misalnya adat-adat tertentu dengan ini dan norma-norma dan lain-lain. Sejauh ini sebetulnya apa sih Pak hambatan dan tantangan? Saya melihat bahwa tantangan itu adalah peluang kita untuk menghadirkan solusi.
justru usaha-usaha yang sukses itu karena menghadapi banyak tantangan. Kalau kita mengeluh karena kita menghadapi kendala, kita mengutuk kegelapan, padahal kita bisa menyalakan lilin. Saya melihat bahwa tantangan itu justru sebuah kesempatan kita untuk berinovasi dan menghadirkan solusi. Jadi ekonomi digital, yes, ada isu cyber security. Ciptakan dong perusahaan-perusahaan yang bisa melindungi data-data pribadi kita, melindungi dari ancaman-ancaman serangan cyber, dan memastikan kedaulatan dan kemandirian digital kita. Payment, wah kita masih bergantung payment dengan waktu yang saya sampaikan di dalam video, di mana saya menyatakan bahwa payment kita belum mandiri, kita harus melewati beberapa sistem. Ciptakan dong sistem sendiri. Ciptakan sistem perdagangan yang lebih mampu untuk menjadi tonggak kemandirian kita. Dan itu harapan kita ke depan. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan juga solusi pembiayaan agar para pelaku ini bisa membuka usahanya dan meningkatkan usahanya karena mendapatkan akses pembiayaan yang lebih baik. Pembiayaan. Jadi ke depan mungkin dari Kemenkrab sendiri, Parekraf sendiri, pembiayaan ini akan menjadi salah satu ini ya Pak? Ya, kita ada direktorat khusus untuk akses pembiayaan dan kita harapkan ini nanti bisa lebih ditingkatkan dengan berkolaborasi baik dengan perbankan maupun institusi non perbankan dengan kementerian lembaga lainnya. Pemirsa, ini luar biasa sekali. Mungkin terakhir Bapak ada pesan-pesan untuk generasi muda, pemirsa di rumah? Tetap semangat, jangan pernah putus asa, berinovasi, beradaptasi dan berkolaborasi, bantu Indonesia untuk ciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini dan 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024. Luar biasa sekali pemirsa di rumah. Ini tadi 3 segmen yang luar biasa. Kita mendapatkan banyak pencerahan dari Bapak Menteri kita, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terima kasih telah menyaksikan Public Diplomasi. Saya Stepi Andriani, pamit undur diri. Tetap saksikan Public Diplomasi di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.